Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi, tepatnya yaitu materi kelas 10 tentang ikatan kimia. Nah, kira-kira adik-adik pernah mendengar gak istilah ikatan kimia itu apa gitu ya? Jadi ternyata unsur-unsur di alam ini dia tidak semuanya itu berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu tidak semuanya dia itu hidup sendirian gitu ya, atau stabil dalam keadaan sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika dia berinteraksi dengan unsur lainnya atau dengan atom lainnya, nah maka terjadilah interaksi gitu ya antara satu atom dengan atom yang lainnya, dan mereka membentuk suatu senyawa. Nah, itu yang disebut dengan ikatan kimia kurang lebih. Nah, jadi kita akan fokus ke bahasan di materi ikatan kimia. Oke, nah jadi ikatan kimia itu kalau secara definisi apa yang dimaksud dengan ikatan? Ikatan jalinan gitu ya. Jadi ikatan di sini adalah interaksi antara satu atom dengan atom yang lainnya untuk membentuk suatu atau ketika membentuk suatu senyawa seperti itu. Jadi boleh kita tulis di sini bahwa ikatan kimia itu adalah interaksi antar atom dalam suatu senyawa. Ya, jadi ketika atom-atom berkumpul membentuk suatu senyawa, berarti dia ada interaksi, ada hubungan gitu ya antara satu atom dengan atom yang lainnya. Kenapa sih atom-atom ini harus berinteraksi? Kenapa nggak ya udah masing-masing aja gitu? Nah, ternyata interaksi ini terjadi tujuannya untuk mencapai kestabilan, karena nyatanya di dunia ini atau di alam ini unsur-unsur itu tidak semuanya dalam keadaan stabil. Jadi ada juga unsur-unsur yang dia tuh kalau sendirian justru tidak stabil. Nah, oleh karena itu supaya dia menjadi lebih stabil, dia harus berinteraksi sama atom yang lainnya seperti itu. Nah, berarti kan di bumi ini ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Makanya kita bahas terlebih dahulu tentang kestabilan. Nah, kestabilan. Nah, berarti kan kestabilan ini terlihat dari dua syarat, atau kita nyatakan unsur itu dalam keadaan stabil ketika apa sih? Nah, ketika dia itu ada yang disebut dengan duplet, ada yang disebut dengan oktet. Nah, duplet ini apa? Duplet di sini adalah ketika elektron valensinya sama dengan 2. Sedangkan oktet ketika elektron valensinya sama dengan 8, dari kata okta gitu ya. Nah, elektron valensi 2 ini biasanya dimiliki oleh unsur-unsur yang nomor atomnya kecil. Biasanya ini dimiliki oleh unsur-unsur dengan nomor atom antara 1 sampai 4 gitu ya. Sedangkan untuk oktet di sini biasanya sudah selain dari nomor atom ini. Jadi kebanyakan unsur-unsur itu stabil dalam keadaan oktet, tapi untuk unsur yang nomor atomnya hanya 1 sampai 4 itu biasanya kestabilannya duplet kayak gitu. Di sini saya tulis selain nomor atom, nah gitu ya. Nah, tadi kan saya sebutkan ada juga loh unsur-unsur yang sudah ada dalam keadaan stabil apabila dia sendirian. Unsur apa itu? Nah, jadi kestabilan ini sesuai dengan kestabilan gas mulia, atau bisa kita sebut sebagai golongan 8A gitu. Jadi unsur-unsur gas mulia ini dia meskipun tidak berinteraksi dengan atom yang lainnya, dia itu sudah dalam keadaan stabil. Nah, itu kan sebelumnya telah dibahas tuh di bab sistem periodik unsur gitu ya.
Kenapa dia disebut stabil? Karena itu dia memiliki elektron valensinya 2 dan 8. Apa saja sih yang elektron valensinya 2? Jadi di gas mulia ini yang mempunyai elektron valensi sama dengan 2 itu dimiliki oleh unsur helium. Kemudian untuk elektron valensinya sama dengan 8, sisanya ada apa saja? Neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, jadi unsur-unsur gas mulia ini biasanya dalam keadaan bebas itu sudah dalam keadaan stabil atau biasa kita sebut dalam bentuk monoatomik. Jadi apabila kita sebut gas helium, nah gas helium itu dalam keadaan bebas ya rumusnya He saja, tidak He sama siapa berinteraksi atau He2 atau He3 kayak gitu. Enggak, dia itu sendirian aja karena dia sendirian pun sudah dalam keadaan stabil ya. Begitupun dengan unsur-unsur yang lainnya seperti gas neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu sudah dalam keadaan stabil. Nah, kestabilan ini yang menjadi dasar nanti kita akan mempelajari ikatan kimia. Kenapa disebut stabil itu ini? Karena dia mempunyai elektron valensinya 2 atau elektron valensinya 8. Jadi boleh kita tuliskan di sini tujuan ikatan kimia itu tadi mencapai kestabilan, mencapai kestabilan, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah kestabilan kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sih cara suatu unsur memperoleh atau mencapai kestabilan. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana unsur-unsur tersebut bisa mencapai keadaan stabil. Nah, jadi di sini kita tambahkan ini definisi stabil. Kita masuk ke sekarang tentang kestabilan, yaitu cara mencapai kestabilan. Ya, cara mencapai kestabilan ini ternyata ada 2 cara. Yang pertama kita sebut sebagai pembentukan ion. Nah, jadi ketika unsur-unsur ingin mencapai kestabilan, dia bisa melalui cara ini salah satunya, yaitu dengan cara membentuk ion. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi setiap unsur kan mempunyai nilai keelektronegatifan tertentu, artinya dia cenderung bersifat negatif ketika dia berikatan, atau dia mempunyai keelektropositifan tertentu, atau dia itu cenderung lebih mudah membentuk ion positif. Nah, makanya di sini kita akan bahas dulu bahwa ion itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan kation, ada yang disebut dengan anion. Ya, kation itu apa? Kation ini adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion ion yang bermuatan negatif. Nah, kenapa unsur-unsur tersebut dapat membentuk ion positif atau ion negatif? Jadi, mungkin adik-adik juga pernah belajar tentang materi ini ketika di SMP gitu ya. Kenapa unsur-unsur itu bisa membentuk ion positif, ion negatif? Ion positif ketika yang bisa pindah-pindah itu hanya elektron. Jadi dia membentuk ion positif karena adanya pelepasan elektron. Nah, sebelumnya juga dibahas ya di bab konfigurasi elektron, pasti dijelaskan kenapa dia membentuk ion positif, kenapa dia membentuk ion negatif. Kemudian kalau dia membentuk ion negatif karena adanya penerimaan elektron. Nah, gitu ya. Nah, ini kuncinya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi misal saya punya contoh atom aluminium. Nah, aluminium ini bisa dikatakan kita bisa tahu bahwa dia keadaan stabil atau belum dengan cara membuat konfigurasi elektron supaya kita tahu elektron valensi atau elektron pada kulit keluarnya itu ada berapa. Kalau 13Al berarti 2, 8, 3. Nah, apabila kita gunakan konfigurasi kulit ternyata seperti ini, bahwa kita tahu dari sini elektron
valensinya itu sama dengan 3, karena ini elektron paling luarnya ada 3. Artinya ini belum sesuai dengan kaidah kestabilan, atau dia itu belum dalam keadaan stabil karena elektron valensinya tidak 2 atau tidak 8 gitu. Nah, supaya dia mencapai kestabilan, di sini berarti dia ada 2 cara. Bisa melepas elektron, bisa menerima elektron. Nah, sekarang kalau kita tulis lagi 283, ini itu bisa menjadi supaya ini 8 berarti dia terima 5 elektron. Bisa juga melepaskan 3 ini supaya sisanya 8, atau lepas 3 elektron. Nah, kira-kira menurut adik-adik mana yang lebih mudah untuk unsur atau atom aluminium ini? Kalau kita perhatikan, jumlah yang diterima itu 5, yang dilepaskan 3. Dari jumlah aja lebih sedikit yang lepas, berarti lebih mudah yang dilepaskan. Oleh karena itu, untuk aluminium itu yang lebih tepatnya adalah ini. Sehingga kalau dia melepaskan 3 elektron, artinya aluminium ini menjadi 13 Al13, ya, karena dia sudah melepaskan sebanyak 3 elektron. Kalau melepas itu berarti ionnya positif. Nah, berarti apabila kita membuat konfigurasi 13Al13, dia menjadi 28. Nah, artinya ini sudah dalam keadaan stabil karena elektron valensinya sama dengan 8. Jadi ini elektron paling belakangnya itu adalah 8 gitu ya. Nah, ini cara supaya si aluminium bisa mencapai kestabilan itu dengan cara melepas 3 elektron gitu ya. Nah, adapun contoh lain, misalkan saya punya unsur ini contoh pertama ya. Contoh kedua, misal saya punya unsur 9F. Nah, 9F apabila kita buatkan konfigurasi, ternyata dia menjadi 27 gitu ya. Nah, berarti ini ada 2 cara juga ya. Tadi bisa terima 1 elektron, bisa lepas 7 elektron. Kira-kira mana yang lebih mudah? Karena ini jumlahnya hanya 1, maka ini yang lebih mudah. Sehingga dia menjadi 9F-. Kalau terima kan jadi bermuatan negatif, berarti kita bisa tulis konfigurasi 9F- menjadi 28. Nah, ini disebut dalam keadaan stabil karena dia belakangnya atau elektron valensinya sudah 8. Begitu, itu yang dimaksud dengan cara mencapai kestabilan melalui pembentukan ion seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya akan membahas tentang bagaimana penggambarannya. Jadi nanti adik-adik juga harus mempunyai wawasan tentang menggambar struktur Lewis. Jadi di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara menggambarkan struktur Lewisnya. Ya, ketika pembentukan ion, struktur Lewis boleh ini ya biar jelas saya berikan subbab judulnya di sini. Ini tuh mekanismenya. Mekanisme di sini tuh maksudnya bagaimana cara dia bisa membentuk ion gitu ya. Nah, kemudian subbab selanjutnya saya tambahkan di sini bagaimana cara menggambarkan struktur Lewisnya gitu untuk ini pembentukan ion yang ada gitu. Nah, untuk struktur Lewis kita harus tahu dulu struktur Lewis itu apa. Struktur Lewis ini adalah penggambaran struktur di mana keterangannya bahwa dot satu titik itu dia mewakili 1 elektron ya. Kemudian biasanya elektron yang digambar adalah elektron pada kulit terluar. Jadi biasanya yang digambar itu adalah elektron pada kulit terluar atau kita sebut sebagai elektron valensi. Kita ambil contoh yang tadi untuk 13
13 Al. Untuk 13 Al, gambar struktur Lewisnya bagaimana? Boleh kita tuliskan Al, ya. Kemudian kalau kita tulis konfigurasi kan tadi 2, 8, 3. Berarti ada 3 elektron di fluid terluarnya, ya. Berarti kita tulis 1, 2, 3 gitu ya. Nah, si Al ini dia melepaskan 3 elektron. Dibuang si 3 elektronnya sehingga dia menjadi 13 Al 3+. Bagaimana 13 Al 3+? Gambarnya sudah Al saja. Makanya di sini pakai 3+ gitu. Karena dia muatannya 3+. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya untuk F itu kan kalau ini contoh yang pertama tadi. Contoh yang kedua itu ada F 2, itu ada 9F. 9F itu 2, 7. Jadi kalau kita gambar struktur Lewisnya ada F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Nah, menerima 1 elektron. Apabila menerima 1 elektron, elektronnya bukan di sebelah kanan panah tapi di sebelah kiri. Boleh kita tulis tambah 1 elektron, ya. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi 9F min, ya. Strukturnya adalah F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 elektron dari luar tadi. Saya bedakan warnanya. Nah, seperti itu. Nah, itu cara menggambarkan struktur Lewis bagaimana dalam mekanisme pembentukan ion. Nah, cukup mudah ya. Nah, kita akan lanjut ke cara yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara yang kedua. Bagaimana sih caranya atom atau unsur itu bisa mencapai kestabilan. Jadi cara yang kedua ini kita sebut sebagai penggunaan bersama pasangan elektron. Bersama pasangan elektron. Nah, ini cara yang selanjutnya, bahwa ketika unsur atau atom itu ingin mencapai kestabilan, selain dengan cara membentuk ion, dia bisa dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, kenapa cara yang ini muncul? Nah, alasannya karena tidak semua unsur atau tidak semua atom itu bisa mencapai kestabilan dengan bentuk ion. Artinya gini, ketika unsur itu cenderung lebih elektropositif, maka dia itu nggak bisa atau susah untuk membentuk ion negatif. Nah, begitupun sebaliknya, ketika ada unsur berinteraksi dengan unsur yang lain dan dua-duanya itu sama-sama elektronegatif, maka dia susah untuk membentuk ion positif. Nah, sebagai contohnya gini, saya punya gas, misal di sini saya punya gas Cl2 atau gas klorin. Kita mungkin pernah mendengar istilah gas klorin. Nah, gas klorin ini artinya terbentuk karena adanya interaksi antara atom Cl dengan atom yang atau dengan atom Cl lainnya. Jadi ini kita tahu bahwa interaksi atom Cl dengan Cl lain, gitu kan ya. Nah, sekarang apabila kita menjelaskan kenapa sih si Cl ini bisa berinteraksi dengan atom Cl ini, bagaimana bentuk interaksinya atau bagaimana dia itu bisa mencapai kestabilannya, apakah dia dengan cara membentuk ion positif negatif atau bagaimana gitu. Nah, ternyata untuk gas Cl2 ini dia untuk mencapai kestabilannya dengan cara pemakaian atau penggunaan bersama pasangan elektron, ya. Jadi biasa kita mulai dari konfigurasi elektron bahwa Cl nomor atomnya itu 17, ya, sehingga kita bisa membuat konfigurasi elektronnya. Konfigurasinya adalah 2, 8, 7. Jadi kita tahu bahwa elektron valensinya ini dia ini 7. Nah, kalau 7 kita ingat kalau 7 itu kan berarti lebih mudah menerima, ya. Artinya ini lebih mudah terima 1 elektron, ya. Cl yang lain pun sama, lebih mudah menerima 1 elektron. Artinya dua-dua atau kedua Cl tersebut lebih mudah bermuatan
negatif nantinya. Jadi dia lebih mudah membentuk 17 Cl- atau si Cl- ini. Gitu kan ya. Nah, kalau dua-duanya minus, artinya salah satunya nggak ada tuh yang bisa menjadi yang positif atau yang melepas. Ya, namanya kalau dia berinteraksi ya, kalau ada ion positif berarti ada ion negatif ketika tadi pembentukan ion, karena ada yang positif itu melepas, kemudian ion negatif yang menerima. Ada apa ya? Ada transfer yang memberi dan menerima gitu ya. Kalau di sini dua-duanya pengen menerima, nggak ada yang memberi gitu kan. Nah, bagaimana cara interaksinya? Berarti dia nggak mungkin dengan cara pembentukan ion. Jadi satu-satunya cara dengan penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, ini juga saya akan gambarkan bagaimana dari struktur Lewis Cl tersebut, bahwa Cl yang pertama boleh saya gambarkan 7 elektron. Nah, seperti itu. Kemudian Cl yang lainnya saya gambarkan 7 elektron juga. Nah, mereka sama-sama membutuhkan satu atau ingin menerima satu gitu kan. Nah, nanti elektron yang ini bisa dipasangkan dengan elektron dari Cl yang lain, karena ini ada satu elektron yang bebas. Jadi elektron itu biasanya berpasangan gitu ya. Nah, ketika ini setelah dipasangkan, dia akan menjadi Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada Cl juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mereka itu makanya bareng-bareng. Si Cl ini pakai elektron di sini, si Cl ini juga pakai elektron yang ada di Cl yang hitam ini. Jadi kalau kita sebut ini stabil si Cl ini karena ada 8. Begitupun untuk Cl yang lain. Kalau kita gambarkan ini stabil juga karena dia ada 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada interaksi antara Cl yang satu dengan Cl yang lain, yaitu interaksinya dengan pemakaian bersama pasangan elektron tersebut. Ya, itu cukup mudah ya, cukup tergambar terkait bagaimana mekanisme pembentukan atau mekanisme bagaimana bisa cara menggunakan pasangan elektron secara bersama. Kalau tadi sebelumnya dengan cara pembentukan ion gitu. Nah, mudah-mudahan materi ini mudah dimengerti oleh adik-adik. Nah, dan ini bisa menjadi dasar adik-adik untuk mempelajari ke jenis-jenis ikatan kimia. Jadi nanti ada jenis-jenisnya untuk ikatan kimia, kita akan pelajari di video selanjutnya. Nah, sekian materi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like video ini dan silakan adik-adik komen di video ini apabila masih ada bagian yang masih membingungkan gitu ya. Dan terus pantengin YouTube-nya Belajar Alat Cleaning Genius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya supaya adik-adik terus mendapatkan updatean terbaru video-video dari channel YouTube tersebut dengan cara mengklik tombol lonceng. Nah, saya dan Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.